Yang menarik dari jurnalis itu apa sih? Kebetulan jomblo bang kan. Nggak ada yang mau sama wartawan kan. Apa yang tidak diharapkan dari Riau setelah berumur 63 tahun ini? Jangan ada musim masak. Emang biasanya ada ya? Selamat sore pemirsa Hak Bicara. Memasuki musim kemarau, masyarakat Riau dihantui akan datangnya kabut asap. Pekanbaru Dermawansa mengabarkan. Halo teman-teman Hak Bicara. Sepenggalan kata di depan tadi, kalau teman-teman biasa nonton berita di TV pasti tahu. Di akhir berita selalu ada kata-kata yang lebih kurangnya seperti itu. Nah, hari ini Hak Bicara kedatangan tamu. Udah lama banget diundang, tapi karena kesibukannya baru hari ini datang. Selamat sore Dinda kami. Sore. Dinda ini seorang jurnalis di stasiun TV nasional. Kita akan bertanya-tanya bagaimana kehidupan sebagai jurnalis TV, baik kehidupan pribadi, baik sisi keuangan, baik sisi percintaan. Oke. Jadi gini Dinda. Udah nggak enak perasaan. Nah, hari ini kan hari ulang tahunnya Putri Riau. Asik. Nah, biasanya kan itu pasti buat video testimoninya. Apa sih harapan Anda dengan Rio yang sudah umur segini gitu? Nah, pertanyaannya bukan gitu. Pertanyaannya dibalik. Kira-kira apa yang tidak diharapkan dari Riau setelah berumur 63 tahun ini? Banyak lah. Jangan banyak. Satu aja. Oke. Jangan ada musim masak. Emang biasanya ada ya? Ada tiap tahun. Ini nggak opini kan? Kan bisa kita saksikan sendiri tiap tahunnya. Oh, tiap tahun ada? Kayak mantan nggak tahu aja. Jadi itu ya. Kenapa jangan ada kabut asap? Karena kan bikin banyak masyarakat yang sangat mengeluh kan karena kabut asap ini kan, terutama tentang kesehatan lah. Itu yang terutama, apalagi untuk orang tua, anak-anak kecil. Kalau masalah kesehatan kan kabut asap ini tidak terlalu nampak sebenarnya pengaruhnya. Karena belum ada satu penelitian yang menyebutkan gara-gara kabut asap si A mati atau kerusakan di paru-paru gitu. Nah, itu menurut Dinda kami ini yang biasa di lapangan itu gimana? Ini yang biasa di lapangan nih gimana nih maksudnya nih? Ya, maksudnya pengaruhnya dampak kabut asap itu langsung ke masyarakat itu sebenarnya apa sih? Ya, terutama kan tentu dari sektor ekonomi kan juga kena juga di situ karena kabut asap nih. Yakin. Bukannya ekonomi semakin baik, semakin luas lahan. Itu kan terhadap para korporasi yang tidak bertanggung jawab itu. Oh, iya kan? Kebanyakan kebakaran hutan itu kan terjadi di wilayah koperasi, bukan di wilayah masyarakat. Nggak tahu aku. Nah, sebagai seorang pekerja media, udah berapa lama sih jadi jurnalis TV? Setahu saya sih sebelum ini kan jurnalis tulis gitu kan? Iya. Nah, kenapa pindah ke jurnalis TV?
Jadi itu ceritanya panjang. Jadi Yang kalau nggak usah- diceritakan di sini habis nanti waktu kita. Oh gitu. Enggak, maksudnya apakah sebelumnya posisi yang sebelumnya itu secara ekonomi tidak menjanjikan Itu dan bisa juga. oh gitu. Nah, yang kedua, beda beda kerjanya itu apa sih? Itu jauh sangat berbeda lah ya dengan dengan jurnalis tulis dengan jurnalis televisi ya. Karena kalau kita jurnalis televisi itu kan Mm-mm. dituntut untuk kita bisa mendapatkan gambar. Ya, Yang pertama itu kalau misalnya ada suatu kejadian, terutama kita harus langsung ke tempat kejadian karena kita harus membutuhkan visual kan, oh gitu. harus mengambil gambar gimana ya. Tapi kalau untuk wartawan jurnalis kan, yang jurnalis tulis itu kan lebih kurangnya kan palingan orang tuh butuh foto dan nggak pun dapat foto bisa menggunakan ilustrasi gitu sih. Lebih menikmati mana? Tulis Kalau apa TV? menikmati sih keduanya menikmati. Duitnya lebih jelas mana? Kalau masalah itu kan udah ada yang ngatur. Asik. Nah, untuk kendala waktu kan selalu, maksudnya waktunya nggak tetap gitu ya kalau kerja sebagai jurnalis TV ini ya. Iya, Jam kerjanya nggak terbatas. iya. Nah, kalau untuk mengatur waktu itu gimana biasanya? Kalau ngatur waktu sih biasanya standby aja sih terus nanti kalau misalnya ada kejadian atau info apa namanya jadi langsung luncur aja. Standby terus nggak pernah pacaran dong berarti? Kebetulan jomblo bang kan, nggak ada yang mau sama wartawan kan. Buat teman-teman jangan jadi wartawan. Serius? Udah 4 tahun deh kayaknya jomblo. 4 tahun jomblo, bangga pula. Ya setidaknya mengurangi dosa lah itu aja. Nggak, misalnya gini, ini yang penting kan sebenarnya kalau di jurnalis ini kan waktu. Ya. Nah, misalnya ada liputan nih, tapi kita udah janji ibaratnya sama orang tua gitu kan. Ya. Nah, itu gimana sih ibaratnya menyiasatinya? Kalau itu kan kita ngelihat dulu sikonnya. Kalau memang itu liputan memang dituntut betul dari kantor, otomatis kan bisa menunda janji dengan orang tua untuk bertemu. Apalagi kebetulan orang tua kan di Kabupaten Pekanbaru nih. Orang Rahul? Kalau orang Rahulnya enggak sih. Oh, di pelosok? Bukan gitu juga. Oh. Jadi lahir di Pekanbaru, otomatis kan orang Pekanbaru. Hanya sekolahnya aja yang di Kabupaten Pekanbaru. Oh gitu. Yang menarik dari jurnalis itu apa sih? Apa nggak ada kerjaan lain atau jurnalis ini hanya pelarian karena dapat kerjaan? Lebih tepatnya waktu itu sih pelarian, kecelakaan lah. Kecelakaan udah berapa lama? Udah dari tahun berapa ya? Dari tahun 2016. 2016 sampai 2020 kecelakaan, nggak pernah dilaporin gitu? Enggak pernah, karena kita yang menginginkan kecelakaannya kan. Oh, ada kecelakaan yang diinginkan ya? Pernah bercita-cita jadi jurnalis? Belum pernah, karena jauh berbeda dengan mata kuliah kan. Kuliah? Jurusan kuliah. Kuliah di mana? Kebetulan kuliah di salah satu sekolah tinggi agama Islam di Pekanbaru. Amazing. Luar biasa. Kenapa jadi jurnalis, Dinda? Makanya itu tadi dibilang kecelakaannya kan. Iya, kecelakaan yang dinikmati ya. Nah, Gitu ya. Oh gitu. karena kecelakaannya berpenghasilan lah. Iya. Jelas nih. Nah, kalau buat berita kan selain berburu visual. Ya. Nah, sekarang kan masanya media sosial itu sangat kencang gitu kan.
ada pepatah, bukan pepatah sih, ada yang bilang kalau netizen itu kadang lebih cepat daripada jurnalis. Itu benar nggak sih? Benar. Terus ngapain ada jurnalis kalau netizen lebih cepat? Jadi kalau netizen kan hanya melihat, Ya. terus disampaikannya kan Mm-mm. melalui medsos dia masing-masing. Ya. Kalau jurnalis itu sendiri, kita kan pergi ke lapangan, melihat dengan mata sendiri, mendengarkan, lalu baru menyampaikannya dengan komplit kan. Mencari narasumber yang betul-betul yang berhak berbicara dengan atas atau kejadian itu sendiri. Oh, baru ada yang di belakang berita dia. Dermawansa mengabarkan. Hari ini kita spesial banget dapat asupan kopi yang nikmat. Iya. Dari siapa? Pak Tua? Hah? Kak Sesri. Iya. Terima kasih atas kopi arennya. Diminum Dinda. Boleh. Ini nggak bayar. Jadi konten hak bicara nih sudah ada apa ya sekarang ya? Pemasukan lah setidaknya. Bukan, ya. kita nggak cari duit di sini. Jadi cari apa nih? Cari waktu luang aja. ngisi ya. Boleh diminum? Boleh. Boleh. Enak. Harus enak. Enak kali. Harus gitu. Oke, selanjutnya. Kalau masalah taraf penghasilan, berapa sih jumlah penghasilan jurnalis TV? Itu per berita atau gaji bulanan ya? Kebetulan kalau saya pribadi itu per bulan. Wih, kayak orang kantoran ya. Cukup ya. Sebesar apapun gaji yang diterima, pastilah. Salah ngundang. Bukan, dia kayak gini. Besar kecilnya gaji itu pasti usaha kita untuk mencukup-cukupnya dalam 1 bulan. Ya bukan itu kali. Jadi ya maksudnya sesuai dengan kerjaan itu enggak besar penghasilan kita. Ya kalau mencukup-cukupi orang bongak pun tahu mencukup-cukupi. Tunggu, kalau masalah mencukup-cukupi itu berarti karena dasarnya memang udah pas untuk 1 bulan dengan penghasilan segitu. Oh ya, kalau itu pengeluaran kan. Nah masalahnya dari kerjanya yang enggak menentu waktu ini. Kira-kira cukup nggak penghasilannya dengan maksudnya seimbang nggak penghasilannya sama kerjanya gitu. Cukup. Iya, Cukup tanda kutip. Enggak, yang penting itu kan saat orang kerja dengan waktu yang tidak terbatas dan itu sesuai dengan keringat dia. Saya rasa itu sudah sangat terbayar walaupun nominal itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, yang kedua, kuliahnya udah selesai? Lagi nunggu sidang. Kasus apa kemarin? Kok nunggu sidang? Apa ya jelas. Jadi lama prosesnya. Nah, selain ini kan berburu visual. Nah, untuk sekarang ini apakah jurnalis TV itu identik dengan kamera yang dulu ya kalau saya tengok yang sebesar di bahu gitu kan. Nah kalau sekarang ini apakah udah mulai menggunakan kamera-kamera yang kecil atau mungkin malah smartphone gitu? Kalau pribadi sih udah smartphone sekarang untuk pergi liputan. Udah sangat cukup ya. Cukup, gambarnya pun lebih bagus. Pakai handphone apa? Ya adalah. Enggak usah disebut. Nah sebenarnya kan simple. Dan kerjaannya itu sebenarnya nggak ribet ya. Ribet nggak sih? Sebenarnya tergantung yang menjalani. Tapi sejauh ini sih narasumber nggak niat berbagi. Kan emang iya. Ada sih waktu ribet, ada sih enggaknya. Kita jalanin aja dulu yang penting. Siapa tahu jodoh gitu ya. Nah, untuk Riau sendiri biasanya beritanya berita apa sih, Dinda? Kalau untuk sekarang itu ya, karena
mungkin musim kemarau sudah masuk, tapi karena masih sering hujan ya, jadi belum masuk musim kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau untuk sekarang sih lebih ke COVID sih. Oh, COVID ya. Ya. Yang menarik sebenarnya kebakaran hutannya ya. Ya nggak sih? Ini mancing nih. Bukan. Jangan sampai ceplos nih. Lain nanti nih. Nanti ada video klarifikasi. Bukan. Kebakaran hutan itu kan tadi di awal disebutin hampir setiap tahun gitu ya. Ya, Hampir setiap tahun. Nggak bosan apa liputan itu? dibilang bosan sih enggak ya kalau liputan masalah karhutla nih ya. Kenapa? Karena itu liputan yang nggak ada bosannya kalau liputan itu. Ya kenapa? Tapi kan bukan kita ya yang buat ada kebakaran ya. Ya nggak tahu juga. Ya nggak mungkin lah kita yang buat. Ya mungkin aja. Settingan. Bukan. Dulu pernah ada maksudnya ibaratnya celotehan lah. Maksudnya kalau media ini kalau masalah karhutla suka melebih-lebihkan. Itu benar nggak sih? Kalau dari Dinda pribadi gitu loh. Benar nggak kalau kebakaran atau kabut asap itu suka dilebih-lebihkan sama media tentang pemberitaannya? Kalau untuk jurnalis TV ya, karena nggak mungkin melebih-lebihi karena dia bercerita melewati video ya, melewati visual dia, jadi nggak mungkin dilebih-lebihi. Dan ada konfirmasi tentunya. Iya. Tapi benar nggak kalau visual yang ditangkap video itu kenyataan yang sebenarnya? Benar, itu 100% benar. Karena Oh, gitu. memang langsung turun ke tempat terjadi kebakaran. Nggak, biasanya nggak fokusin ke apinya yang hidup aja gitu, berkelihatan membara gitu. Ya, jadi pas di situ terlihat api ya kan memang ngambil gambar ya kan. Tapi memang benar ya? Benar. Itu memang benar. Oh gitu. Berapa luas lahannya yang terbakar? Paling banyak kemarin, kalau tahun kemarin liputan itu yang sampai berapa hektar ya, lupa tuh. Setengah hektar gitu. Setengah hektar nggak pernah deh. Lebih dikit ya? Lebih lah, banyak sih. Nah, kalau liputan lewat udara pernah? Pernah. Rasanya gimana sih? Mabuk. Hah? Mabuk. Liputan bukan mabuk ditanya. Kan lewat udara, jadi kita naik apa lewat udara? Naik heli kan? Nah, kan mabuk kita di dalam heli. Nggak tahu, belum pernah. Oh, belum pernah naik heli ya? Ya. Besok deh, Dinda ajakin ya. Enak. Beuh, mabuk. Bukan, maksudnya ngambil gambar dari heli itu kan apa nggak goyang gitu? Goyang? Nggak takut gitu? Enggak. Nggak takut mati? Setiap kita kan pasti akan mati. Astaga. Ini konten apa lah ini? Benar kan? Hah? Setiap member nyawa kan pasti akan pergi kan? Iya, tapi itu nanti. Oh, bukan itu yang diharapkan jawabannya gitu? Ya maksudnya tuh nggak takut karena saya udah safety liputannya. Oh gitu. Bilang. Perginya udah dengan doa. Dengan gitu tanda loh. tangan materai gitu. Tanda tangan materai itu. Ya masa jawabannya ya semua yang hidup akan mati. Kan udah dibilang tadi sekolah tinggi agama Islam dari awal. Ya nggak usah ngegas. Nggak, gambarnya memang nggak goyang. Goyang kalau ngambil dari dalam Itu ini. biasanya diajak apa mengajukan diri ikut liputan? Kebanyakan sih diajak. Oh gitu. Kalau dari atas kan tentu luasannya lebih lebar gitu kan nampaknya. Lebih luas. Lebih luas. Ya. Itu memang gitu. Gambut itu susah mati ya. Iya. Susah padam maksudnya. Susah. Hah? Susah Memang susah banget. banget. Oh gitu. Bingung juga ini konten berbahaya. Karena kan gambut itu kan dalam tuh. Ada yang sampai ke dalamannya 3 meter, 5 meter sampai ke bawah kan. Nah, liputan apa yang paling berkesan? Liputan yang paling berkesan mungkin sebulan yang lalu. Liputan apa tuh? Liputan COVID. Kenapa? Karena memang langsung liputan ke dalam ruangan isolasi pasien. Apa kesannya?
berarti pas liputan itu kan memang pas itu safety karena memang memakai hazmat yang lengkap kan, masuk ke dalam ruangan isolasi itu kan, ngelihat pasien yang dirawat, terus kita memakai hazmat yang panas gitu kan, kacamata berembun gitu kan. Itu yang dirasakan sama tim medis. Itu yang dirasakan oleh jurnalis yang meliput ke sana juga gitu ya. Luar biasa sih. Nah, kalau masalah ngomong-ngomong COVID nih, dia ada nggak tahu udah sah apa ya wacananya akan ada denda masker gitu ya. Udah. Nah, udah ya? Udah. Nah, kan Tapi belum dikerjakan sih. belum dikerjakan. Nah, maksud saya itu apakah masyarakat udah tahu betul sebenarnya? Oh, belum. Sosialisasi nggak ada. Lah kenapa masyarakat yang selalu kesannya ya disalahkan? Itulah kan Mada. Banyak kan penambahan. Memang gitu, memang cari kesalahan masyarakat aja kan. Jadi sosialisasinya itu sebenarnya belum maksudnya belum merata di masyarakat. Belum. Kebetulan kemarin juga liputan masalah pro kontra di tengah masyarakat kan. Tapi katanya ada mobil halu-halu yang lewat itu. Jarang sih ngelihat ya kalau saya pribadi ya. Tapi pernah dengar suara halu. Kebanyakan apa sih? Apa bunyi-bunyi nenong gitu. Oh, itu bakso. Bakso. Enggak, ini menarik sih sebenarnya. Masyarakat di tengah pandemik akan dikenain sanksi gitu kan. Nah, kira-kira dari liputan Dinda ini sanksinya itu kemana sih sebenarnya? Kalau masyarakat kena sanksi, ibaratnya saya yang masyarakat biasa ini gitu, nggak pakai masker terus kena sanksi. Kira-kira uang sanksinya itu kemana? Kas daerah sih. Hah? Kas daerah. Oh gitu. Berarti balik ke kayak PSBB kemarin yang nggak pakai masker akan kena sanksi. Lebih beda. Jauh beda dengan PSBB sih. Kalau dengan yang sanksi 250.000 ini buat sekarang ya, karena bagi yang nggak mau membayar sanksi itu akan dikenakan sanksi sosial. Ada sanksi sosial juga? Iya, selama 8 jam itu membersihkan kayak halte Transmetro deh. Berat juga ya. 8 jam ya kan. Buat teman-teman yang keluar jangan lupa pakai masker juga. Lebih baik menghindar daripada kena sanksi ya kan. Jelas, berat. Yang satu masker melindungi kita juga. Iya. Ya. Ada nggak liputan yang ibaratnya dapat pengaduan dari masyarakat tentang satu keluhan masyarakat atas satu kebijakan gitu? Pernah nggak liputan yang kayak gitu? Pernah. Nah itu biasanya memfollow up info dari masyarakat langsung ke TKP gitu ya. Iya. Nah itu biasanya cari narasumber buat konfirmasi pembandingnya itu gimana ya? Ya untuk konfirmasinya itu otomatis kalau karena liputan di daerah Kota Pekanbaru ya otomatis ke Pemko ya. Pemko ya. Tapi rata-rata kalau untuk konfirmasi semua pemerintahan itu sudah bersedia untuk dikonfirmasi. Ada yang bersedia. Ada juga yang enggak? Yang enggak tuh lebih tepatnya yang susah untuk dihubungi. Oh, dihubungi enggak jawab gitu ya. Di WA enggak dibalas ya kan. Itu gimana kalau dihubungi di WA nggak mau balas, beritanya gimana? Cari alternatif lain ya, yang selain dia yang bisa dikonfirmasi terkait masalah itu. Misalnya? Soalnya kita kan butuh visual kan. Ya visual udah dapat nih, tinggal konfirmasi kan. Kan terkadang narasumber tuh dia tidak ingin diwawancara melalui video kan. Berarti kalau buat berita TV harus selalu ada wawancaranya ya? Iya, harus wawancara tag video. Iya, harus ada visual dia. Kalau rekaman nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita kan menjualnya kan di video. Susah juga jadi orang video ya. Nah, di situ sih. Udah cari gambar, wawancara, ngedit, bikin naskah, ngirim, belum tentu nayang. Itulah ya kan. Bantu-bantu lah kan. Untung saya cuma warga biasa ya nggak. Nah untuk video sendiri itu kira-kira tahu nggak
kalau dari kawan-kawan jurnalis TV itu kira-kira ada nggak yang dihargai per video? Ada. Ada ya. Jadi liputan tayang baru Baru berat nggak ya? berat sih. Ya berat ya. Kalau yang kayak gitu berat. Nah yang Tapi ada enaknya juga. ada enaknya. Apa enaknya? Kalau pas kebetulan memang isunya betul-betul menjual dan harus di follow up terus kan, jual terus tuh tiap hari itu. Kan tayang terus. Kok dapat duit terus ya? Iya. Tapi kerjanya kan capek juga. Ya namanya kerja pasti capek kan, tergantung kita yang jalani. Ya maksudnya kan dari mungkin seminggu kerja, Mm-mm. liputan seminggu ini kan belum tentu semua laku gitu loh. Maksudnya belum tentu semua publis. Nah kalau ibaratnya 2 minggu kerja yang publis 1, Pertanyaannya kayak merasakan kali ya. Merasakan ya. enggak. Maksudnya kan apa ya? Terkadang kita menilai kan pekerja media ini dengan gaji yang luar biasa gitu lah. Orang memandangnya seperti itu. Iya, orang memandangnya dengan akses yang enak, dapat PT-nya banyak, maksudnya kerjanya nggak nentu, mau tidur pagi, mau tidur malam gitu kan. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga penghasilan dia sebesar itu ya. Iya. Karena liputan dulu, Iya. kirim baru tahu hasil gitu ya kan. Apalagi buat pengejar yang visual gitu kan harus ada visualnya, dan itu pun harus duluan ya. Harus cepat juga berburu dengan waktu ya kan. Nah masalah liputan yang lain misalnya kriminal gitu, kriminal apa yang paling besar range-nya di Riau atau di Pekanbaru deh, di Pekanbaru? Kalau untuk di Pekanbaru ya, Narkoba itu sih udah pasti ya, kayak industri ada ya, ada. serem ya. Dari mana? Ya ada home industry. Wajah Anda lebih seram. Bukan, maksudnya kalau beberapa kali, maksudnya kalau narkoba berarti kan banyak tuh beritanya. Ya. Nah rata-ratanya itu di Pekanbaru sendiri itu pemakai, pengedar atau pembuat? Rata-rata yang biasa diliput ya? Rata-rata ya. Itu sih pengedar. Pengedar. Itu di Pekanbaru ya? Pekanbaru. Jumlahnya yang paling besar pernah ikut berita narkoba itu berapa? Barang buktinya? Barang bukti. Iya yang disita di Pekanbaru ya. Itu kemarin terakhir yang paling banyak itu ada 30 kg ganja deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak lupa ya. Sekitar 30 kg ganja. Besar. Yang disimpan dalam karung, yang diisi pisang. Itu tentu ada kaitannya dengan kehidupan malam di Pekanbaru. Iya. Nah, kalau menurut liputan atau yang pernah liputan itu kehidupan malam di Pekanbaru itu udah level apa sih? Maksudnya ibaratnya kita buat 3 level lah. Nakal, sangat nakal, atau luar biasa. Kalau untuk tempat hiburan malam di Pekanbaru sih itu hanya nakal aja sih. Nakal. Iya, nakal. Masih wajar. Kalau ngelihatnya ya, soalnya ngelihat cuma di sosmed aja ya, belum pernah dalam sih. Oh gitu. Yakin nggak pernah ke sana? Iya, pas razia gabungan aja sih. Oh, pas raja gabungan. Iya. Kalau ngelihatnya langsung. Kalau sendiri nggak pernah? Nggak pernah, lebih baik tidur sih. Masa iya? Iya. Oh iya. Iya aja lah. Nah, untuk masa depan sebenarnya. Ya, apa tuh? Dan kehidupan yang kayak gini kan tentu pengaruhnya dengan kesehatan. Ya. Karena kan jam tidur dan jam makan nggak nentu gitu kan. Iya, memang sih jam tidur kurang tapi mimpi banyak sih. Mimpi. Anjay. Nggak, maksudnya nggak ada kepikiran nggak untuk cari ibaratnya, saya nih pengennya jadi jurnalis, ntar umur segini udah punya tabungan atau usaha yang lain gitu. Karena banyak juga kan sebenarnya jurnalis ini, maksudnya udah punya usaha yang lain untuk persiapan. Karena kan usia nggak bisa dilawan. Iya. Saat muda masih membara memburu visual gitu kan.
saat udah berumur aku rasa nggak sekencang ini juga gitu loh. Dan selalu datang jurnalis yang lebih baru yang lebih berapi-api kan. Kayak mantan sendiri lah ya kan. Ya, Udah kayak- tua sekarang yang malas ke lapangan ya kan. Bukan. Bukan kayak ada senior saya namanya Buayu gitu kan. Oke. Tahu tuh. Anak Rohul dia kan. Legend. Legend ya. Iya, legend. Bok merokok. Pertanyaan masih banyak. Oke. Nah, nggak maksudnya sampai sekarang punya pemikiran buat usaha yang lain. Sebenarnya sih tentu sekarang belum ya. Masih, Tapi ada sih udah di angan-angan. masih muda juga kan. Iya. Nggak ada tanggungan, nggak ada pacar, ngapain mikir masa depan ini? Mikir kalau masa Oh, depan mikir. mikir. Memang punya masa depan. Punya Masa lalu? banyak. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen jadi jurnalis TV itu kan. Mm-mm. Nah, pertama harus menguasai kamera, harus bisa video. Nah, yang susah ini kan sebenarnya di wawancaranya gitu ya. Ya nggak sih? Karena wawancara itu banyak akses. Ya, untuk Ada akses konfirmasi yang ya, harus gitu. dikonfirmasi Iya. gitu ya. Kadang harus melewati ajudan apa namanya gitu kan. Nah, itu sampai berapa lama sih? Maksudnya sampai dari awal jadi jurnalis TV sampai mendapatkan fasenya yang enak gitu loh. Mau konfirmasi cepat, Itu tergantung narasumbernya masing-masing. tergantung juga. Iya. Terkadang ada yang narasumbernya memang sulit betul untuk dihubungi. Itu dia. Lah kenapa? Kurang tahu juga ya, mungkin karena anti dengan seorang wartawan. Loh, kok bisa anti? Kan pekerjaan media kan dilindungi undang-undang katanya. Bukan narasumbernya gitu. Oh, narasumber. Dia yang takut, bukan kita yang takut. Oh, gitu. Kalau kita gas terus, ya kan? Tapi pernah dilarang nggak ngambil video gitu, lagi ngambil video dilarang gitu? Oh, pernah. Di mana? Kemarin di mana ya? Sebutin instansinya. Nggak usah. Nggak usah. Di mana gitu? Di Sudirman. Jalan Sudirman ya? Jalan Sudirman. Ya. Dilarangnya kenapa? Karena pas itu tuh ada suatu pemblokiran ya. Suatu pemblokiran, terus beramai-ramai masyarakat mendatangi. Jadi dilarang mengambil visual pas itu. Jadi, sempat cekcok lah pas itu. Semua media, maksudnya semua teman-teman Dinda juga yang sama-sama bekerja media itu Juga dilarang. Tapi kita kan nggak open gitu ya. Kayak gitu. Ya kenapa? Ibaratnya apa sih dasarnya dilarang itu? Ya katanya sih pas itu belum ada dikasih izin dari atasan. Lah tapi kan isunya udah besar, masyarakat udah ke sana. Se-Indonesia. Indonesia. Se-Indonesia. Kebetulan itu tuh terjadi di Pekanbaru. Waduh, isu apa sih? Terus kalau dilarang biasanya buat beritanya gimana? Ya tetap ngambil gambar pas itu tuh. Lo katanya dilarang. Ya. Jadi kan tergantung strategi kita masing-masing kan, gimana cara mengambil gambar di lokasi meski itu dilarang. Tapi pernah nggak ada teman atau rekan sesama media yang mendapatkan ibaratnya pemukulan saat liputan? Kalau untuk selama saya menjadi jurnalis itu belum ada. Belum ada. Ya, nggak tahu juga ya sebelum saya ya. Soalnya pernah dengar cerita juga. Ya soalnya ada juga yang cerita habis liputan memorinya diambil, dihapus. Ya. Oh, saya berarti itu. Oh, Dinda. Katanya belum pernah. Itu gimana sih? Kok bisa dihapus gitu? Waktu itu masih jadi jurnalis tulis. Iya, maksudnya dalam artian memo itu ngambil foto. Iya, pas itu masih Foto jurnalis apa video? tulis kan, jadi ngambil foto waktu itu. Nah, foto itu harus dihapus. Iya. Kenapa harus dihapus? Karena nanti katanya itu udahlah, jangan dipublikasikan yang seperti itu tuh. Kita kan di sini hanya untuk meleraikan. Nah, situ kan juga ke situ hanya untuk memberitakan aja gitu. Jadi pas itu tuh ada yang dia sih dikatakan salah satu tokoh masyarakat, bukan masyarakat Riau ya, dari luar.
Ngeri-ngeri sedap juga ya. Tapi kalau dari kantor sendiri ada jaminan nggak ya? Jaminan. Waktu itu masih jurnalis tulis sih, waktu itu tuh belum sempat mengabarkan sama orang kantor ya. Tapi kalau sekarang di jurnalis TV itu udah ada jaminan ya? Untuk sudah, liputan-liputan yang maksudnya dalam tanda kutip berbahaya gitu. ya sudah ada. Tapi kan kalau bisa pun dari kita pribadi kan tetap Ya, menghindari. Kalau semua nggak mau yang ada biaya. Biaya, bahaya. Kalau biasanya ini kan jurnal ini dari pagi sampai sore sampai malam itu biasanya nongkrongnya di satu tempat gitu, Iya. rame-rame gitu. Apa memang gitu? Kalau untuk di Pekanbaru memang seperti itu. Jadi kayak ada poskonya sendiri. Itu lebih membantu pekerjaan atau memang sekedar tradisi kearifan lokal yang harus ngumpul-ngumpul terus? Ya memang biar saling membantu aja. Jadi di satu tempat duduk sama-sama. Jadi kalau ada info yang satu mengabari yang lain. Jadi kan nggak jauh-jauh kan.